Oke. Kembali lagi di Chamber Podcast. Di episode ini kita tanpa Dika karena dia lagi sibuk. Tapi jangan ragu, kita udah ada teman-teman tongkrongan yang sering nongkrong di Chamber. Kali ini kita kedatangan Farhan. Farhan ini teman-teman rutin ketika sekolah nongkrong di Chamber. Aku sebagai saksi proses dia menjalani masa-masa SMA sampai akhirnya sekarang sudah tamat ya? Iya bang. Gimana kemarin proses seleksi masuk perguruan tinggi ya? Sukses? Aduh, kalau agak bahas mengenai seleksi yang kemarin kayak agak masih sedikit sedih dan kecewa sih bang, karena gak sesuai dengan keinginanku. Kalau boleh tahu kemarin nyoba di mana Han? Kalau aku kemarin nyoba di ini bang, di UPN bang, sama di ITB. ITB, oke. Apa cukup sulit berarti proses seleksinya atau tingkat soalnya yang di luar kemampuan mungkin atau gimana? Kalau dari aku ya bang, salah satunya ya soalnya juga cukup sulit, terus sama kriteria yang diminta oleh kampus tuh terlalu tinggi bang, di atas rata-rata. Tinggi ya? Cukup tinggi. Oke. Jadi kalau boleh tahu sekarang Paran dan Twin bakal masuk mana? Atau mungkin mau gap year tahun ini? Kalau Paren ya, kalau Paren lanjut juga ke swasta, gap year. Lanjut ke swasta. Berarti ini di luar yang kemauan Farhan tadi ya, ITB atau UPN ya? Ya gitu lah bang. Itu Farhan yang nentuin kah atau mungkin ada family, keluarga yang nyaranin atau gimana kalau boleh tahu? Nah jadi kemarin tuh sempat kan karena ketolak tuh bang, ketolak sampai 2 kali tuh, karena aku dapat SMBP juga bang. SMBP ketolak, UTBK ketolak. Ya pas lihat hasil pengumuman dan melapor orang tua kayak langsung sedih, kok bisa lah nggak lulus ya, padahal udah pemikiran udah optimis banget bisa lulus. Tapi ya namanya juga takdir berkata lain ya bang. Iya, ada jalan Tuhan lah. Terus ya sama juga udah ngomong sama orang tua, walaupun kemarin sempat ada sedikit perseteruan antara aku dengan orang tuaku. Ya tapi berujungnya aku mungkin bisa dikatakan mengalah dengan apa yang ku inginkan sih bang. Oke, berarti kalau aku ngambil kesimpulan singkat, Farhan mengikuti saran dari orang tua saat ini. Ya, saran dari orang tua. Berarti banyak ego yang diredam kali itu ya? Kala itu banyak lah bang, sampai ada mungkin kan pada saat itu juga lagi kawan juga lagi pada ngajak-ngajak yang keluar ya. Kemarin lebih milih di rumah aja meratapi apa ini harus kulakukan. Aku sudah ketolak, apa aku lanjut atau aku maksakan diri buat aku ngambil mandiri ke kampus yang gue inginkan. Oke. Nah, tapi saat itu ya aku introspeksi diri lagi, terus evaluasi juga mungkin ya. Sama juga mikir ada kemarin tuh pas perseteruan orang tuh bilangnya gini, jangan mikir buat senangnya di sekarang, mikir buat 5 tahun ke depan, apakah prodi yang kau pilih itu masih efisien buat 5 tahun ke depan. Oke. Di situ ya aku langsung kayak iya ya, emang masih worth it ya kalau 5 tahun ke depan tuh ini prodinya. Terus ya di situ terus udah agak mulai reda lah itu emosiku bang, mulailah bercakap, tanya-tanya sama orang tua, ini bagus ngambil mana ya, kalau apa tetap mengambil mandiri. Berarti dalam prosesnya orang tua atau mungkin family hadir untuk lebih menjernihkan lah berarti ya, cara kita berpikir ya. Di case Farhan mungkin ya alhamdulillahnya itulah bang, punya orang tua yang dia nggak mau anaknya udah
terbentur tapi nggak tahu arahnya kemana, masih mau dia meluruskannya lagi. Tapi ya itu juga sebagai orang tua memang harusnya begitu ya kan Bang? Tapi pasti beberapa case yang kita dengar ada konflik gitu antara keinginan kita sama pandangan jangka panjang orang tua tadi kan. Di umur-umur yang baru tamat SMA pasti ego cukup tinggi, aku nggak mau, aku maunya di sini segala macam. Farhan gimana ngatasinnya? Terlepas orang tua mengarahkan, apa proses evaluasinya sampai akhirnya udahlah pilih apa yang disarankan orang tua gitu. Itulah yang kemarin yang aku sempat diam di rumah aja, evaluasi kayak ini pilihan aku masih efisien nggak? Terus kubandingkan dengan pilihan yang telah dipilih orang tuaku untuk aku. Dan di situ setelah aku pikir-pikir, iya ya, masih lebih efisien pilihan orang tuaku sepertinya. Cuman kan memang akhirnya muncul pertanyaan, ketika kita turunkan ego kita, habis itu memilih pilihan orang tua, ada titik di mana beberapa teman-teman yang lain juga teman tadi bisa kok milih yang dia mau tanpa mengikuti pilihan orang tua. Itu salah nggak sih akhirnya lebih mementingkan ego ketimbang saran mungkin? Kalau Farhan menanggapinya lah. Kalau menurut Farhan nih ya Bang, kalau yang kayak gitu nggak salah sih Bang. Mungkin memang dia lebih berani mungkin, lebih berani, terus ya lebih berani buat mencoba lagi dan terus mencoba walaupun telah gagal. Kalau Farhan bukan nggak berani sih Bang, cuman kayak lebih ke realistis aja sih. Karena gimana ya? Karena nggak mungkin juga orang tua menjerumuskan ya. Iya benar banget Bang, nggak mungkin juga orang tua mau melihat anaknya susah. Mungkin orang tua dari yang kuliah ada punya pandangan sendiri tentang apa yang kupilih. Memang dari awal gak ada X itu aja sama pilihanku Bang. Oke. Jadi tapi turning pointnya ketika udah gagal beberapa kali, itulah evaluasi ya. Iya. Oke. Berarti dalam waktu dekat bakal mulai persiapan masuk kampus kan ya? Iya sih Bang. Bentar lagi sih, bulan 9 ya awal masuk kampus tuh. Masuk kampus. Jadi sebelum itu apa yang Farhan siapkan nih? Udah mau gerak. Mungkin juga bisa jadi gambaran ke teman-teman yang 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Apa yang disiapkan sebelum akhirnya berangkat merantau? Mental kah? Atau ada titik-titik atau ada poin-poin tertentu yang mesti disiapkan mungkin? Kalau dari Farhannya ya mental udah salah satunya lah ya Bang. Soalnya kan kita merantau nih, jauh dari orang tua, keluar dari zona nyamannya kita di lingkungan yang orang baru. Ya mental juga salah satu hal yang terpenting sih kalau buat kita merantau dulu. Sama kita kalau di merantau tuh, kalau dari dari Farhan ya, soalnya Farhan tuh udah pernah sekali Bang dites sama orang tua, tinggal di Jogja tuh, dites buat sebulan aja pas libur tuh. Ya disitulah mental Farhan teruji, mulai dari uang yang dijatah, ngerasain makanan yang seadanya, yang kalau kita di rumah kan pulang makan, tinggal makan, nah baju tinggal make. Ini kita kalau di perantauan itu yang mikir harus nyuci lagi. Itu Farhan udah siap untuk tiba-tiba berubah semua habitnya? Kalau Farhan sih udah sekitaran ada mungkin ya setahun ini udah Farhan mulai ubah lah pelan-pelan, kayak baju kayak dari baju atau cucian tuh Farhan lebih nyuci sendiri, kayak orang tua udah nggak perlu pikiran lagi. Sama juga kalau makan ya karena masih tinggal sama orang tua ya masih ini. Tapi mungkin karena memang Farhan sedari awal memang pengen merantau kali ya, jadi habit udah pelan-pelan diubah ya. Kebiasaan ya terbiasa
biasa juga kan ya, yang kalau kita biasa nyantai-nyantai di rumah, kita di perantauan nggak bisa sih kalau ada sabaran ya. Oke. Kalau gitu sebelum penutup, kira-kira apa pesan parahan buat teman-teman yang sedang mengalami pergolakan batin antara apa yang ia ingin pilih dan saran masukan dari orang tua, sanak keluarga, family. Kira-kira gimana tuh cara menghadapinya? Kalau dari Paran ya, orang tua itu nggak pernah kok mikir buat anaknya susah atau gimana. Pasti orang tua itu pasti mikirnya terbaik. Jadi kita pertimbangkan lagi pilihan kita dengan pilihan orang tua. Apakah masih worth it kayak Paran bilang tadi bang, buat jangka waktu yang ke depan kan kita menghadapinya kan ke depannya lagi kan bang. Jadi gitu. Terus sama nggak ada salahnya juga sih kalau ke dalam pendirian kita sendiri. Cuman jangan sampai udah kekeh gagal terus gagal lagi masih Keras keras kepala. kepala, itu nggak boleh juga bang. Jadi mungkin dikasih batasan sampai di titik ini aku ikutin kemauanku. Kalau memang sudah tidak lagi sesuai, coba pertimbangkan masukan, saran dari orang-orang terdekat tadi. Nggak ada salahnya Nggak ada juga salahnya untuk juga. mendengar kalau itu baik ya. Iya. Apalagi namanya orang tua, untuk anaknya nggak mungkin merumuskan ke jurang juga. Iya benar banget. Gitu. Mungkin itu aja untuk sesi kali ini. Nanti kita akan lanjut di sesi-sesi episode podcast berikutnya dengan teman-teman nongkrong kita yang lain. Jadi kalau ada saran, komentar, hal-hal yang mau didiskusikan, bisa komen di kolom komentar dan tetap stay di Chamber Podcast untuk episode-episode selanjutnya. See you.